Tapi saya hanya sedikit bertanya, apakah kalian punya iman walaupun secuil? Apakah kalian tidak takut dengan doa-doa orang terzalimi? Bukan orang yang kalian zalimi seperti itu. Seperti doa yang disampaikan oleh ahli itu. Saya akan tuntut di hadapan Rabb saya, Tuhan saya, terhadap kezaliman yang kalian lakukan terhadap saya. Ngerti nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Edi Mulyadi. Saudara sekalian, besok insya Allah Selasa 16 Maret 2021 akan digelar sidang perdana dari berbagai kasus yang dituduhkan kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Sidang ini menjadi sangat seru karena penguasa, dalam hal ini jaksa penuntut umum, mengenakan pasal-pasal ugal-ugalan. Nah, kalau kata penasihat hukum, kuasa hukum Habib Rizik, Aziz Yanuar, itu Habib Rizik dituduh dengan pasal-pasal selundupan yang ugal-ugalan, yang ancaman hukumannya juga sangat zalim untuk seorang Habib Rizik yang dipaksakan. Ya, saya baca aja ada berita begini, pasal-pasal yang dikenakan makin ugal-ugalan. Habib Rizik protes keras ya dari Fakta Kini. Ada ya. Beritanya begini, saya bacakan. Imam Besar Habib Rizik Syihab akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa 16 Maret 2021. Habib Rizik bakal menjadi terdakwa kasus di Petamburan, Jakarta Pusat, dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, serta perkara di Rumah Sakit Umi, Bogor. Aziz Yanuar SH selaku pengacara Habib Rizik telah mengatakan hukum diduga telah diintervensi secara begajulan di tingkat kepolisian dan kejaksaan. Kita tahulah ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Aziz ini menjadi lebih terkonfirmasi bahwa perilaku penguasa mengintervensi hukum secara serampangan, kalau saya sebut brutal, kalau kata Aziz Yanuar sebagai begajulan, itu memang terjadi. Dan kali ini mereka didik tokoh kita, ulama kita, guru kita, panutan kita, Habib Rizik Syihab HRS. Habib Rizik bereaksi keras karena pasal-pasal makin ugal-ugalan dan ngawur, ditambah sesukanya berdasarkan pesanan. Zalimnya sudah keterlaluan dan tak terbatas. Keadilan dan kebenaran dijarah, kata Aziz Yanuar. Penambahan pasal-pasal secara kebegajulan tak masuk akal, tak substansi, dan diduga pesanan keras. Ini persis mirip serial film Law of and Order, tambah Aziz. Aziz mengatakan, nah ini dia ya. Aziz mengatakan Habib Rizik mendoakan agar para pelaku kezaliman ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habib Rizik akan menagih dan menuntut seluruh pelaku kezaliman ini. Ngeri gak sih? Doa orang yang dizalimi itu salah satu doa yang menurut Rasulullah SAW diijabah. Tidak ada hijab, tidak ada batas antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Rabbnya. HRS katakan selalu doa, tidak putus kepada para pelaku kezaliman, siapapun yang terlibat dari awal pesanan dijalankan, termasuk media-media dan pendukung-pendukung kezaliman terhadap beliau dan kawan-kawan. Saya ulang lagi, baca lagi. HRS katakan selalu doa tidak putus kepada para pelaku kezaliman, siapapun yang terlibat, baik dari awal pesanan dijalankan, termasuk media-media dan pendukung-pendukung kezaliman terhadap beliau dan kawan-kawan. Termasuk pula jaksa yang begajulan
dalam menambah pasal-pasal gila tak masuk akal pada kasus saat ini beliau dan kawan-kawan sedang hadapi, supaya para durjana zalim itu dibalas dunia dan akhirat. Dan ketika di hadapan Tuhan kelak, beliau akan tagih dan tuntut kezaliman ini supaya mereka bertanggung jawab dalam menghancurkan sendi-sendi keadilan dan menjarah kebenaran dalam kasus beliau. Kata Ajis tadi mengutip ucapan Habib Rizik tentunya. Berita ini akan lebih seram lagi karena berikutnya begini bunyinya. Beliau sebut beberapa nama termasuk para jaksa di hadapan beliau. Habib Rizik tunjuk dan katakan, akan saya tuntut kalian di hadapan Tuhan saya. Tidak akan kalian lepas dan bakal lolos kelak. Saya hanya punya satu senjata, doa, dan mohon saya kepada Rabb saya atas tindakan biadab kalian. Ngeri ya? Ngeri ya? Allah Akbar. Saudara sekalian, ini saya tidak ingin mengatakan ini doa seorang yang sudah hopeless ya, sudah putus asa, tidak. Saya yakin betul bahwa Habib Rizik seorang yang teguh, ulet, sabar, istiqomah, dan pantang menyerah, ya kan? Jadi kalau sampai beliau berdoa begini, karena ini dalam dugaan saya, karena saya melihat bahwa alur peradilan yang akan beliau jalani sudah penuh dengan pesanan-pesanan dari pihak-pihak tertentu seperti yang Ajis Yanuar katakan tadi. Ada pasal-pasal pesanan yang dipaksakan masuk, yang diselundupkan secara begajulan, kata Ajis tadi. Dan tujuannya memang untuk membidik Habib Rizik yang dari awal kita memang tahu beliau tidak dikehendaki untuk pulang ke Indonesia. Di berbagai cara, berbagai upaya, berbagai rekayasa, berbagai konspirasi mereka lakukan untuk membidik. Syukur-syukur targetnya barangkali bisa membunuh Habib Rizik ini tanpa, tentu saja dengan cara yang cantik, tanpa membuat gejolak dan kemarahan para pengikutnya. Tapi saya sungguh-sungguh merasa ngeri ketika membaca doa-doa Habib seperti yang disampaikan oleh Ajis Yanuar. Kemudian ini ada meme yang kemudian juga beredar. Dizalimi habis-habisan, HRS akan tuntut jaksa dan pelaku kezaliman di hadapan Allah SWT. Buat saya, buat kita semua saudara, orang-orang yang walaupun secuil barangkali punya iman di dada, ada iman, ini doa benar-benar mengerikan. Takut kita kepada Allah SWT. Tapi saya juga menjadi ragu apakah para pelaku yang masuk dalam lingkaran doa Habib Rizik Syihab tadi masih punya iman. Saya tidak menuduh kalian tidak punya iman. Saya tidak berani jumawa kalian kafir, kalian murtad. Enggak. Itu bukan ranah saya sama sekali. Saya tidak punya otoritas sama sekali untuk mengatakan demikian. Tapi saya hanya sedikit bertanya, apakah kalian punya iman walaupun secuil? Apakah kalian tidak takut dengan doa-doa orang terzalimi? Bukan orang yang kalian zalimi seperti itu. Seperti doa yang disampaikan oleh Habib Rizik. Saya akan tuntut di hadapan Rabb saya, Tuhan saya, terhadap kezaliman yang kalian lakukan terhadap saya. Ngerti nggak? Kalau yang berdoa itu Edi Mulyadi, yang masih babak belur, imannya masih tipis, amal ibadahnya jauh dari sempurna, ya Allah tentu akan dengar juga. Allah akan mendengar doa-doa orang yang dizalimi. Tapi ini doa ini disampaikan seorang Habib, cucu Rasulullah, ulama yang teguh, istiqomah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar. Ini luar biasa sekali, saudara. Saya sungguh-sungguh ngeri kalau ini doa ini menjadi kenyataan. Astagfirullahaladzim. Tapi ya itu tadi, saya juga pada saat yang sama tadi saya merasa, apa iya kalian merasa takut dengan doa-doa semacam ini? Apa iya kalian merasa ngeri gitu loh? Sehingga kemudian kalian dengan kesadaran yang muncul, wahai para jaksa, wahai para polisi,
yang memaksakan, menyelundupkan pasal-pasal untuk menzalimi Habib Rizik Syihab? Apakah kemudian ada kesadaran yang Allah sisipkan pada kalian, kemudian kalian akan berbalik kanan, mundur? Kami berhenti dari menzalimi seorang ulama yang tidak punya salah sebetulnya dalam konteks ini. Bayangkan, apa sih kesalahan Habib Rizik? Cuma kerumunan. Apa kesalahannya? Cuma kerumunan. Hanya kasus kerumunan HRS dipidana. Kerumunan-kerumunan dilakukan oleh presiden saat pilkada, kerumunan barongsai, kerumunan di Waterboom, Lipo Park, dan lainnya. Tidak ada yang ditangkap, apalagi di penjara. Tidak ada. Di barongsai itu ada tersangka, tapi tidak ditahan. Tidak ditahan, tidak dipenjara, tidak dikerai pasal yang berlapis-lapis. Jadi apa? Berapa triliun duit negara yang dirampok Habib Rizik dibawa kabur? Berapa ton narkoba yang dia selundupkan ke Indonesia untuk merusak generasi muda bangsa kita? Berapa banyak? Berapa ton? Berapa pucuk, berapa ribu senjata yang dijual Habib kepada OPM di Papua seperti dilakukan kepala Brimob dalam berita-berita yang kita baca? Tidak ada, saudara. Tidak ada. Berapa ribu paket, berapa ratus ribu paket, berapa ratus juta paket bansos yang Habib korup, yang sesungguhnya jatah untuk rakyat kecil yang sedang menderita karena pandemi COVID-19. Tidak ada. Tidak ada. Berapa ribu pasukan, atau berapa juta pasukan yang telah Habib siapkan untuk memberontak, dipersenjatai, dilatih untuk memberontak kepada NKRI yang dia cintai. Tidak ada. Tidak ada, bos, tidak ada. Tidak ada. Jadi dia tidak maling uang rakyat, dia tidak merampok uang rakyat. Habib Rizik tidak memasukkan narkoba bertonton dan mengedarkannya kepada anak-anak muda supaya generasi muda kita rusak. Habib Rizik juga tidak mencuri uang, mencuri bansos. Tidak ada. Ini karena kebencian kalian saja, dan kalian menjadi benci karena Habib Rizik membawa Islam sebagai solusi atas berbagai problem masalah yang bangsa ini hadapi. Revolusi akhlak yang beliau gaungkan sepulang dari pengasingan di Mekah itu nyata sekali. Saya masih ingat ketika beliau menggaungkan revolusi akhlak. Baik siapa Dudung, Pangdam maupun Fadil Imron, Kapolda itu ya, revolusi emang akhlak kita udah begitu rusak perlu revolusi. Ya iya, memang rusak kok. Memang akhlak negara ini, para penguasa negeri ini rusak kok. Tapi karena inilah, kalian biasa dalam gua yang gelap, kemudian ada cahaya terang benderang menerangi, kalian tidak terima, marah, silau, mataku sakit nih, silau. Ya karena kalian biasa dalam kegelapan. Saudara, besok Selasa 16 Maret itu ada 2 event penting. Pagi ada sidang perdana Habib Rizik Syihab. Pengacara Habib Rizik Syihab mengatakan dia tidak bisa membendung, tidak bisa melarang umat pengikut Habib yang pencinta Habib yang akan ikut hadir pada sidang besok. Tidak bisa. Jadi semuanya terserah, ya kan? Terserah umat. Mau datang bagus, nggak datang nggak apa-apa juga. Tapi pengacaranya mengatakan kami tidak bisa menahan, kami tidak bisa melarang, gitu kan? Nah, nih ada beritanya ya. Kuasa hukum HRS saya tidak bisa melarang umat hadir di PN Jaktim sidang terbuka untuk umum. Nah, kan ada beritanya. Ya, jadi besok Selasa 16 Maret. Itu event yang pertama. Event kedua Selasa 16 Maret malam pukul 20 sampai 22 insya Allah akan digelar acara doa dan tahlil nasional mengenang 100 hari wafatnya syahidnya 6 Laskar FPI secara Zoom, secara online virtual. Silakan Anda bergabung ya. Ada ada banyak itunya meme-nya, seruannya segala macam untuk bergabung. Silakan, karena kita memang berharap ini akan diikuti secara besar-besaran dari seluruh pelosok, dari mana-mana. Monggo silakan. Mana antara lain ya? Ini dia. Ini antara lain. Nah, ini dia ya. Doa dan tahlil nasional. Doa dan tahlil nasional. Ini secara official disiarkan secara live streaming melalui Bang Edi Channel dan Neno Warisman Channel.
Tapi ini juga didukung oleh teman-teman yang bergabung di All You organisasi baru, yaitu Aliansi Lintas YouTuber. Yang ketuanya Refli Harun. Mereka juga akan bersama-sama menyiarkan secara live. Ada Mimbar Tube, ada Salwa Channel, dan sebagainya, terus yang banyak. Ya, silakan. Jadi malam nanti jam 20 jangan lupa. Maksudnya besok malam, Selasa malam jam 20 sampai 22 kita ikuti doa dan tahlil nasional mengenang 100 hari pembunuhan 16 Karet FPI. Dari saya sekian, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.